sampai ini Pak. Selama Jadi ini semua adalah barang ini kita, Pak. dari kasus pengungkapan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi yang berhasil diungkap oleh Polres Nganjuk. Polisi Nganjuk Jawa Timur patut diacungi jempol sebab mampu membongkar mafia pupuk subsidi yang selama ini dikeluhkan kaum tani. Mafia ini menjual pupuk subsidi lebih tinggi kepada petani yang tidak masuk rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Ada 3 orang yang sudah dibekuk dengan bukti 111,5 ton pupuk subsidi mulai Ponska, SP36, ZA, dan Urea. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan, pada 6 Januari 2022 lalu, timnya menangkap 1 orang inisial R, 51 tahun, pemilik kios yang menjual pupuk subsidi di Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Saat gudangnya digeledah, ada sekitar 4 ton pupuk subsidi. Polisi kemudian melacak asal-usul pupuk subsidi itu dan menangkap pula tersangka inisial HNP, 23 tahun, warga Nganjuk. HNP ditangkap saat mengangkut 9 ton pupuk subsidi dari wilayah Kabupaten Ngawi menuju Nganjuk. Pupuk yang diangkut HNP ini pesanan tersangka L, 38 tahun, warga Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Dari pengembangan inilah kami kemudian mengamankan lebih dari 100 ton pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA, Ponska, dan SP36, kata Boy Jackson. Boy Jackson menambahkan, bayangkan saat kuota pupuk subsidi ini terbatas, justru ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut dia, pupuk subsidi itu dikumpulkan dari berbagai daerah kemudian disimpan di rumah sewaan yang dijadikan gudang di sebuah kecamatan di Ngawi. Sayangnya, ancaman pidana atas perbuatan jahat ini tergolong enteng. Mereka melanggar pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, Yungto pasal 30 ayat 3, Yungto pasal 21 ayat 2 Permendak Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ancaman pidananya maksimal hanya 2 tahun penjara dan dendanya cuma Rp100.000. Sementara itu PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, memuji keberhasilan polisi. Sejak awal menurut Marhen, pihaknya punya keyakinan pasti ada sesuatu yang tidak pas dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Nganjuk. Marhen mengatakan, makanya kami dan DPRD berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Kapolres karena merasa rantai mafia pupuk ini perlu diputus sehingga tidak merugikan masyarakat.